Ustadz Abdul Somad, mutiaranya umat, sang pendakwah yang bergelarkan semangat, yang tak pernah lelah menebarkan manfaat agar kita semua selalu berpegang syariat. Mantap kan? Mantap. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam dengan perunggu. Sambutan salam. Nah, lupa pula pantun. Ustaz Somad. Sambutan salam kurang semangat, mungkin karena Ustaz Somad datang mengganggu. Insya Allah makna mengganggunya seperti yang disampaikan Pak Ketua yang baik-baik, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan puji kepada Allah. Saya masih diizinkan berjumpa dengan Bapak Ibu Hakim yang mulia. Saya menganjurkan supaya ustadz-ustadz penceramah sering-sering ceramah di depan hakim supaya nanti terbiasa di padang mahsyar. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, Pak Ketua bil khusus, kemudian Pak Wakil, kemudian Panitra, kemudian semua pegawai. Kalau Pak Ketua tadi menyebut sampai yang kontrak, sampai yang honorer, sampai adik-adik mahasiswa yang magang, disebutkan semua. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setiap majelis kalau tak disebut solawat, maka majelis itu menjadi antanajifah, majelis bangkai. Maka majelis kita ingin menjadi majelis mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tausiah dalam rangka pembinaan mental keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi takut saya keluar dari yang sudah ditetapkan, kata kuncinya mental. Maka saya bukalah kamus lengkap bahasa Indonesia. Wa ma adroka ma mental. Apa mental itu? Ternyata katanya di situ, kata kamus itu, mental itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan fisik dan tenaga, tapi dia terkait dengan batin dan tabiat manusia. Oh, kalau begitu dua, bukan fisik, bukan tenaga, tapi dia terkait dengan batin yang tak nampak. Alhamdulillah, yang diukur itu kalau saya mau masuk ke kantor pengadilan ini, yang diukur adalah fisik. Itu maka sebelum masuk tadi 2 kali kena tembak. Begitu keluar dari mobil 35, 36. Boleh masuk? Boleh. Andailah mental itu ada alat detektornya macam itu juga, mungkin tak masuk. Turun Abdul Somad, rupanya sudah ditemukan alatnya dan dipasang di kantor ini. Lalu begitu dipasang, lampu merah, maka ini tidak layak untuk masuk wilayah bebas korupsi, WBK. Sebetulnya sakitnya tak seberapa, malunya. Apalagi itu bisa ditulis di mana-mana. Jadi yang membuat mental orang ini rusak, yang pertama, saya takut silap salah, jadi saya batasi dalam 6 poin. 1 poin itu saya bicara 10 menit kali 6, 600 ml. Itu untuk tausiahnya. Setelah itu baru ada tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa balik pulang. Nanti saya jawab di rumah pakai video. Setelah itu baru di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe dan like and share serta komen. Jadi poin yang pertama yang merusak mental ini adalah mindset, otak.
settingan, susunan. Jadi di sini memang sudah disetting, ini laki-laki, ini perempuan, di sini letak kamera, di sini letak pembawa acara, di sini letak Pak Ketua, di sini penceramah. Ini settingan. Nah, ada settingan itu yang rusak dan settingan itu berada di kepala kita. Maka disebut dia dengan mindset. Mind, otak, settingan, susunan otaknya itu salah. Kalau bahasa orang di pasaran, kenapa dia begitu? Melintang otaknya. Sungsang otaknya. Mohon maaf, mungkin kasar. Tapi memang begitulah yang terjadi. Mind, otak, settingan, susunannya. Ada juga yang mengartikan mindset ini lain. Mind, otak, setan. Mindset, otak, setan. Kalau bicara dengan dia yang baik-baik 5 menit pertama aja. Masuk ke 6, setan udah mulai bekerja. Na'udzubillah. Jadi mindset itu orang sudah mengkotakkan, menempatkan Abdul Somad sebagai ustadz terkenal. Ini meniru bahasa Pak Ketua tadi, katanya bukan kaleng-kaleng. Jadi karena dia ustadz terkenal, tampil di TV, sudah begitu di mindset jamaah, maka kalau mengundang dia, yang pertama mesti ditanya honornya berapa. Yang kedua, hotel bintang. Yang ketiga, tiket pesawat dia mesti yang bisnis. Yang keempat, mesti itu dan ini. Begitulah sudah mindset di kepala mereka. Sementara mindset yang ada di kepala saya, bahwa saya tamat dari Al-Azhar Mesir. Ketika dulu kami belajar di Mesir, waktu itu sedang krisis. Dolar melambung 20.000 waktu itu. Anak Indonesia mau dipulangkan. Ada orang Mesir baik namanya Muhandis Abdus Salam, peternak ayam yang memberikan bantuan 300 pon sebulan. Lalu kami berkumpullah berjumpa dengan dia. Kami tanya, Muhandis Abdus Salam, kamu banyak sekali menolong kami. Apalah yang kau inginkan dari kami? Apa kata Muhandis Abdus Salam? Tak usah kalian doakan saya. Pulang kalian ke Indonesia, sebarkan Islam ini. Itulah yang ada di mindset kepala saya. Jadi kalau orang tidak paham, dia tanya, ngapain Ustadz masuk ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, anak dalam, suku Kubu, suku Kubu kemarin saya baru pulang, Kubu dengan anak dalam. Kemudian sebelumnya suku Laut, suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, masuk semua. Karena mindset bahwa saya mesti menyampaikan ini. Karena kalau tidak saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya mindset kita. Karena kalau salah ini luar biasa. Sebagai ustadz, kalau saya posisikan diri saya mesti dilayani orang. Nanti kalau lambat menjemput, marah. Kalau tidak dikasih tiket bisnis, marah. Kalau tidak nanti diletakkan di hotel bintang 5, marah. Karena sudah menempatkan diri. Kalau bahasa orang Melayu, itu mempertinggi tempat jatuh. Jadi ustadz bagaimana membentuk dalam kepala ustadz? Ini tak bisa, karena tak ada alat scan-nya. Maka saya ceritakan. Saya memposisikan diri sebagai pelayan agama. Pelayan Tuhan, menyebarkan agama Allah. Makanya saya pergi kemana-mana, tak pernah saya tanya itu. Beberapa panitia menanya, ini nanti pesawatnya apa, tiketnya bagaimana. Saya bilang, saya kalau ada mobil kalian menjemput di Pekanbaru, saya datang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Jadi begitulah menurut saya pentingnya mindset ini. Karena kalau sudah kita posisikan diri kita salah berpikir akan membuat salah bicara. Salah bicara akan membuat salah bertindak. Itu sudah sepaket yang 3 itu. Kenapa dia salah bertindak? Karena salah bicara. Kenapa salah bicara? Karena salah berpikir. Kalau bapak ibu memposisikan diri mesti dilayani orang, sulit. Tapi kalau sampai pada level sudah kami ini lulus sebagai PNS untuk melayani, maka saya yakin dan percaya predikat tertinggi WBBM itu secepatnya diperoleh. Karena ujungnya melayani. Melayani. WBBM itu ujungnya melayani. Untuk saat ini M-nya itu baru sebatas merah gitu. Dasi merah dan jilbab merah.
Tapi lama-lama nanti insya Allah sampai pada melayani umat. Ambil contoh simpel tentang lulus menjadi pegawai negeri sipil. Yang satu menganggap lulusnya dia sebagai PNS itu adalah amanah, tanggung jawab. Kalau dia pegawai Pemprov, salah dia sekali, berarti dia akan dihisap di akhirat, dituntut oleh 6,7 juta penduduk Riau. Kalau dia pegawai Kota Pekanbaru, salah dia, berarti amal dia akan diambil, dihisap, dihitung oleh penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang. Itu kalau pikiran dia sebagai pelayan. Tapi kalau dia menganggap lulus ini adalah sebagai hadiah, maka setelah hadiah inilah kesempatan untuk mengambil keuntungan, maka sesungguhnya sudah salah berpikir. Efek dari salah berpikir akan salah bicara, efek dari salah berpikir akan salah bertindak. Jadi memang mindset ini betul-betul diluruskan, dan itulah yang selalu diulang-ulang dalam khutbah Jumat, dalam tausiah, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba apa-apa, tapi kita memang betul-betul memposisikan diri ini adalah sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua anak lajang mau meminang anak gadis, cantik jelita, rupawan, bangsawan, berdarah biru, ketika fit and proper test ditanya, kamu bisnis pak, kamu PNS, kira-kira ibu sebagai ibu yang melahirkan anak gadis tadi milih PNS atau yang tak PNS? Diam tuh dalam hadisnya as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Orang akan milih PNS karena PNS ada jaminan, PNS ada kesejahteraan, PNS ada masa depan. Jadi menjadi PNS satu sisi adalah hadiah prestasi, tapi di sisi lain juga adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan wilayah bebas korupsi itu adalah karena mindsetnya yang sudah lurus tadi, insya Allah. Amin. Tapi lurus pagi bisa bengkok siang. Itulah makanya kita selalu diajarkan untuk istiqomah, karena godaannya yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Berarti sudah habis 10 menit. Sekarang masuk poin yang kedua. Yang membuat orang itu menjadi rusak mentalnya adalah dia menggantungkan diri kepada benda. Kalau saya naik mobil ini, saya akan dihormati orang. Kalau saya naik ojek, maka saya tidak dihormati orang. Tergantung kepada benda. Kalau saya pakai sepatu merek ini, saya dihormati orang. Kalau saya pakai baju seharga ini, saya akan dimuliakan orang. Ketergantungan kepada benda ini bahaya. Inilah yang disebut dengan materialism. Benda itu materi. Orang yang menggantungkan diri kepada benda, materialism. Perempuan yang selalu memandang benda, harta, disebut dengan perempuan materi. Karena yang dilihatnya benda saja. Hari ini yang terjadi Bapak Ibu. Cobalah lihat orang akan melihat dia naik apa. Termasuk kalau kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita naik sedan mahal, keluar cappuccino. Tapi kalau naik ojek, air putih. Saya alhamdulillah ke Pengadilan Tinggi ini teh manis. Nah, itu berarti agak tinggi sedikit. Itu standar manusia itu memang melihat benda tadi. Maka banyak orang sekarang tergantung kepada benda. Merek handphonenya, segala macam. Ustaz Somad ngomong aja ceramah, jangan tergantung kepada benda. Tapi handphone dia mahal juga. Handphone saya apa adanya, udah retak pun ujung-ujungnya. Jadi jangan pernah menggantungkan kepada benda, karena efeknya itu akan luar biasa sekali. Ada pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, dipegang oleh orang Yahudi. Dia mau menyerahkan kunci Palestina ini
kepada khalifah. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Aku mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis, tapi dengan syarat Umar bin Khattab itu mesti datang mengambil kemari. Ya, kata umat Islam, Umar akan datang ke Palestina dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bayangan si Yahudi tadi, Umar bin Khattab itu akan datang dengan baju jubah sutra yang besar, megah, mewah, kereta kencana, pengawal sejauh mata memandang. Maka dia siap-siap udah megang kunci. Mana Umar bin Khattab yang katanya gagah, perkasa, hebat, penguasa semesta itu? Mana dia? Tiba-tiba dari kejauhan nampaklah seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari lebih kecil keledai. Lalu kemudian lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Umar bin Khattab naik keledai ganti-gantian dengan hamba sahayanya berdua. Kadang-kadang Umar di atas, hamba sahayanya di bawah. Kalau capek, hambanya di atas, Umar di bawah. Pas mau masuk ke pintu Palestina, kebetulan waktu itu jamnya jatah Umar di bawah, hambanya di atas. Sampai ke situ bertanyalah pendeta Yahudi tadi, mana Umar bin Khattab itu antara kalian berdua? Inilah dia Umar bin Khattab. Terkejut dia, agama apa yang mengajarkan orang tidak menggantungkan diri kepada benda? Kalau kita dihormati orang karena mobil kita, nanti mobil itu dijual, kita tak dihormatinya lagi. Kalau kita dihormati orang karena pena kita harganya 10 juta, hilang pena itu 2 hari 2 malam kita menangis. Kalau kita dimuliakan orang karena benda jam tangan kita, ketika jam itu tak lagi melekat, inilah yang membuat orang banyak kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Dulu ketika benda itu masih melekat di tangan, dimuliakan orang, disanjung orang. Tapi ketika tidak, Ustadz sendiri bagaimana mengantisipasi diri Ustadz supaya tidak terikat dengan benda-benda itu? Yang pertama, bahwa kita mesti sadar lahir ke dunia ini tidak membawa benda. Saya mohon maaf tidak mau mendikte Bapak Ibu, hanya sekedar bertanya, yang lahir bawa jam dinding ada? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kau keluar dari perut ibumu, kau tak bawa apa-apa, kau tak punya apa-apa. Allah tak mengatakan la tahmiluna syai'a, tapi Allah mengatakan la ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Jangankan benda, pengetahuan yang di dalam pun tak ada di bawah. Jangankan pengetahuan tentang hukum pernikahan, kompilasi hukum Islam Indonesia, nama pun tak tahu. Saya ini Abdul Somad kan karena dikasih. Yang lahir sudah bawa plakat nama. Tak ada. Nama kita pun dikasih orang. Betapa sombongnya kita dengan benda-benda yang melekat pada diri kita hari ini. Tapi Ustaz Somad kami tengok pakai baju mahal, dikasih orang. Pergi ke Yogyakarta, singgah ke toko batik kami, Pak Ustaz, boleh kata saya. Pakai Pak Ustaz, pakai. Setelah dipakai difotonya, rupanya untuk baliho. Pergi ke Jambi, jumpa Bupati Tanjung Jabung Timur. Kemarin, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang tak sanggup lagi penjahit-penjahit kami di kabupaten itu untuk mencetak batik-batik ini. Dulu tak laku Ustadz. Setelah kami pajang foto Ustadz baliho besar-besar, tak sanggup penjahit itu lagi, sekarang permintaan banyak. Alhamdulillah kata saya senang Pak Bupati. Tapi ada yang mau kami sampaikan Pak Ustadz. Apa tuh Pak? Royalti belum bisa lagi Pak Ustadz. Kalau kita terikat dengan benda, pergilah saya ke mall SK. Sampai di atas saya tengoklah harga baju 500.000. Mahal ini. Turun saya ke lantai bawah, diskon 100 katanya. Saya beli yang 100. Saya beli 5 biji. Saya pakai. Dipuji orang, bagus ya katanya. Di situ saya paham bahwa bukan bajunya, tapi yang memakainya. Jadi kalau adalah budget Bapak Ibu 500.000, beli sajalah baju yang 100, yang 400 itu belikanlah 8 sak semen. Itu lebih bermakna
Dan andai baju itu hilang dicuri orang di jemuran, kita tak terlalu bersedih. Ustaz, baju Ustaz hilang. Alah 100.000. Kami sangka 500, kalian aja baik sangka. Husnuzon. Keterikatan kepada benda-benda ini luar biasa Bapak Ibu. Saya terus terang di depan ibu-ibu kalau cerita gelang dengan cincin, takut saya itu tersinggung. Tapi karena kita udah lama kenal, saya yakin tak tersinggung. Saya udah bolak-balik ke kantor nih. Adalah jamaah kita, kata dia gini, Ustadz, kakak kami itu waktu meninggal, cincin, gelang, subang, rantai, antingnya 1 cuci tangan. Kenapa? Karena dia menggantungkan dirinya pada benda. Kalau benda itu dia pakai, PD-nya naik. Kalau benda itu dia pakai, pergi dia undangan mendongak. Tapi kalau benda itu tak ada, dia macam anak ayam kena minyak lampu. Kalau pernah Bapak Ibu menengok anak ayam. Lalu saya tanya, kemana? Mana sekarang ibu tuh? Meninggal Pak Ustaz. Allah maafirlah warhamha wa'afiha wa'afuanha. Di manalah gelang cincin rantainya itu sekarang? Habis dibawa lakinya Pak Ustaz. Itu yang laki-laki model seperti itu tak ada di PTN. Dan maksud saya ibu tak usah khawatir, tak usah cemas. Efek dari menggantungkan diri kepada benda. Tapi Ustaz kami tengok pakai benda juga. Peci Ustaz lain dari yang lain, dikasih orang. Tulisannya apa bacaannya itu Pak Ustaz? Sebelah kanan Muslim United, sebelah kiri sedulur saklawasi, sedulur saudara saklawasi selamanya. Kenapa bahasa Jawa? Orang Jogja ngasih. Cincin Pak Ustaz dikasih orang juga. Tengoknya saya batu, saya kumpul-kumpulkan batu tuh hampir 200. Takut pula saya jadi penyembah batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terikat kepada benda, karena keterikatan pada benda ini bahaya, merusak integritas, dan ketika kita mati dia tinggal semua. Tinggal. Maka beberapa cincin itu saya lelang. Daripada saya bawa mati, bagus saya lelang. Kami jual lah cincin batu rubi di Hotel Madani Medan depan Istana Maimun. Terjual cincin Ustadz Somad batu rubi 50 juta. Dipakai orang perempuan, suaminya dari Belanda. Pakainya. Mantap kata saya. Semua duit 50 juta ini untuk pembangunan pondok pesantren tahfiz Quran. Karena itulah yang akan mengalir. Dibaca orang Quran 1 hari 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, 1 tahun 24 kali. Itulah yang mengalir. Adapun kita pakai dia ke mana-mana, maka sesungguhnya keterikatan pada benda ini amat sangat merusak. Dari mulai harga baju, jam tangan, cincin, gelang, rantai, peci, mobil, dan lain sebagainya. Habis 20 menit. Yang ketiga, kita kalau ceramah di WBK itu memang mesti detail, karena tak boleh ada korupsi sedikit pun, termasuk korupsi waktu. Wah, itu luar biasa. Poin yang ketiga adalah jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati, gelap dunia ini Pak. Begitu juga sebaliknya. Ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustadz ini provokasi ini, merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan Habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta, dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki bisa jadi surgamu,
wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak kenapa? Karena Allah. Cinta ibu sama bapak. So sweet Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah nerakaku. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu, sementara anak saya seumur itu juga. Saya khawatirnya kita nasehati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati, ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu. Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal 50 alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, hadis sahih Muslim, Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal. Ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisabilillah. Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid. Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawaf, sa'i dan umrah. Amal ini tidak perlu keluar duit, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar tenaga. Diam saja. Apa nama amalnya? Sabar. Makanya banyak juga bapak yang memakai ini. Mama, mau masuk surga? Mau pak? Sabar menghadapi papa. Ada amal yang luar biasa, tidak keluar duit, tak keluar darah, tak keluar tenaga, tak keluar keringat, hanya duduk saja. Sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang cinta kepada anak itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi tidak, sup kambing tidak, gulai kambing tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tuh orang gelangnya besar betul. Cinta kepada istri membuat orang korupsi. Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas. Terlalu sayang kepada suami, suami minta itu, minta ini, ibu juga mesti memberikan. Kau kan sudah kerja, aku yang mengizinkan kau kerja. Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat kasihlah ke abang, beserta semua surat-surat tanahmu. Inilah semua salah satu efek dari kalau cinta kita habiskan. Orang jatuh cinta ini bisa gila pak. Laki-laki yang gila nih. Namanya Qais. Perempuan yang digila-gilakannya itu namanya Laila. Mohon maaf kalau ada Bu Laila. Maka disebut dia dengan Laila Majnun. Padahal yang gila itu Qais. Tak disebut Qais Majnun. Laila Majnun. Artinya tergila-gila kepada Laila. Sampai akhirnya datanglah orang bertanya kepada dia. Adunya turidu alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, ya. Kalau kau disuruh pilih dua, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Ada dua pilihan ini. Ada dunia, ada Laila. Mana yang kau pilih? Dijawablah Qais. Lahubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di selop sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ini bisa bapak pakai untuk ibu nanti. Bang, mana yang abang pilih antara dunia atau adinda? Kata bapak, debu yang menempel di sendalmu lebih menyembuhkan luka hatiku daripada dunia beserta isi. Apa kata ibu itu menjawab? Itu kan ceramah Ustaz Somad. Dia tak tahu habis paket ibu itu gara Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cinta kepada Laila sampai bisa membuat gila, itulah yang membuat orang gila jabatan, gila cari duit, gila habis semuanya hanya untuk cinta
kepada manusia, kepada anak, kepada makhluk, kepada yang lain-lain. Mau berangkat haji 20 tahun. Kalau mau berangkat cepat ONH plus. ONH plus paling murah 100 juta. Yang mau diberangkatkan ini orang tua. Karena cinta kepada orang tua orang bisa masuk neraka. Makanya disebut berbuat baiklah kamu wa anfiqu min thayyibat, yang baik-baik saja. Berapa banyak orang di Indonesia untuk menyenangkan hati orang tuanya dia korupsi.